صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amarani Ustaz Joko li aqra'a syarh Fathul Qarib nuwasil dirasat al-Madi. Al-an sa'aqra al-matna ma'a tarjamatahu fi babil akhir fi fasli fi nawaqidil wudu'i. Sebelumnya mohon maaf ya, kemarin diminta oleh Ustaz Joko untuk melanjutkan membacakan Fathul Qarib. Beliau bilangnya kemarin saya diminta mengisi lagi. Kemudian karena di hari Senin saya yang diminta membersamai beliau dan bahasa beliau itu kemarin beliau ingin turun gunung. Nah, tadi dipastikan turun gunung itu masih membersamai seperti kemarin atau tidak. Ternyata beliau tidak membersamai. Mohon maaf nanti kalau banyak kesalahannya. Al-an sa'aqra al-asar Fathul Qarib fi fasli nawaqidil wudu'i fi babil akhir. As-Saffah As-Sittah halaman 6. Fi nawaqidil wudu'i yang kelima ya. Wal khamisu adapun yang kelima wa huwa akhirun nawaqidil wa huwa akhirun nawaqidil. Adapun yang kelima itu adalah paling akhir dari bab yang menerangkan tentang membatalkan wudu. Apa itu? Di sini dikatakan masul farjil adami, yaitu memegang atau menyentuh kemaluannya anak Adam bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, nanti kalau kita membaca di kitab fikih yang lain yaitu kalau menyentuh kemaluan itu di bagian telapak tangan bagian dalam ya, ini yang dalam, maka membatalkan. Tapi kalau bagian luar nanti tidak membatalkan. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap di syarahnya di sini. Min nafsi wa ghairihi. Jadi membatalkan itu baik menyentuh kemaluannya dirinya sendiri atau kemaluannya orang lain. Min nafsi wa ghairihi. Dzakaran au unta, baik itu menyentuhnya itu pada laki-laki atau perempuan. Jangan dibayangkan ya. Sogiran au kabiran, baik itu anaknya masih kecil atau sudah besar. Hayat au mayitan, baik itu masih hidup atau yang sudah mati. Ya, jadi di sini nanti meskipun menyentuh ya itu misalnya ya yang sering memandikan jenazah ya, maka di situ hukumnya nanti setelah menyentuh itu ya, maka di situ nanti membatalkan wudu. Waladu al-adami, adapun lafaz adami anak Adam sakitun itu gugur fi ba'din mustahi. Jadi di sini dikatakan ya di beberapa penjelasan yang lain itu lafaz al-adami ini dia tidak ada. Di sini dikatakan sakitun fi ba'din mustahi al-matni, di sebagian nas yang lain. Wa kadza qauluhu, dan demikian itu perkataan wa masu kholaqi duburihi, dan menyentuh di sini kalau kita sarikan arti ya khalaqa itu dia dikatakan lubang atau dikatakan juga bagian luar. Ayat wa masu khalaqati duburihi ayil adami yang kudu. Jadi ketika menyentuh ya bagian luar atau lubangnya dubur itu nanti di sini yang kudu yaitu membatalkan. Apa membatalkannya? Itu membatalkan wudu. Ala qaulil jadidi, atas pendapat Imam Syafi'i yang baru. Ya, jadi kalau pendapatnya Imam Syafi'i yang baru itu di sini membatalkan. Tetapi di sini ada pengertian wa alal qadimi la yanqudu, tetapi pendapatnya Imam Syafi'i yang lama itu tidak membatalkan. Ya. Apa yang tidak membatalkan? Masul khalqati, yaitu menyentuh lubang duburnya itu. Di beberapa pendapat kitab fikih yang lain ya. Jadi kalau misalnya ya menyentuh kemaluan ya itu ya, menyentuh kemaluan itu kalau yang disentuh itu ujungnya ya, jangan dibayangkan ya, itu membatalkan. Tapi kalau selain ujung ya, mungkin yang bagian bawah atau tengah kolon itu tidak membatalkan. Ini sebagian dari pendapat fuqaha. Dibayangkan ya, jangan dibayangkan. Wal muradu biha al-mutaqo
Wal muradu biha, adapun yang dikehendaki multaqa al-manfadi, yaitu bertemunya dua lubang bibatinil kafi, dengan disentuh telapak tangan bagian dalam. Arrohatu ma'a butunil asobi, telapak tangan bersama dengan butun bersama dengan di sini pengertiannya adalah telapak tangan bagian dalam dari jari jemari. Wa kharaja bi batinil kafi, kecuali telapak tangan zahiruhu, yang luar. Tadi yang ini. Ya. Tadi kalau yang dalam itu membatalkan, tapi kalau yang luar tidak membatalkan. Nanti kalau salah dikoreksi. Wa kharfu, dan ujung-ujungnya. Di ini wa kharfu wa ru'usuhu. Di sini kalau kita carikan arti, yaitu maknanya hampir sama ujungnya atau kepalanya. Jadi di sini. Kita tujukan nanti di sini. Jadi kalau kita membaca kitab fikihnya nanti lebih banyak yang membatalkan itu kalau menyentuhnya bagian dalam. Warusul asobi, dan ujung dari jari-jari ma'a bainaha, bersama dengan di antara keduanya. Ma'a wa ma baina, dan di antara asobi itu di sini. Wala naqad, dan tidak membatalkan bidzalika, dengan hal itu. Tadi kalau dengan di sini dan dari bagian luar itu tidak membatalkan, tapi kalau bagian dalamnya nanti membatalkan. Ai pada tahamulil yasiri. Nah, ini untuk pengertian ini saya kurang paham, nanti bisa kita tanyakan ke Ustaz. Nastabir. Faslun ay hadza faslun fi mujibil husli. Pasal yang menjelaskan tentang apa-apa yang mewajibkannya mandi. Wal ghuslu, adapun mandi, lughatan, hale secara lughah atau bahasa adalah sayalanul ma'i, itu adalah mengalirnya air. Sayalanul ma'i, yaitu mengalirnya air, ala syai'i mutlaqan, atas sesuatu secara mutlak. Itu makna mandi secara bahasa. Wa syar'an, adapun makna secara syariat, itu sayalanuhu, mengalirnya air, ala jami'il badani, atas semua anggota badan. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang dikhususkan. Maka nanti kita bisa membedakan apa itu wudu, apa itu dengan membasuh kaki, membasuh anggota tubuh seperti orang membasuh dari kepala, tangan dan kaki biasa, dengan mandi yang diniatkan untuk mandi besar atau mandi wajib dengan mandi biasa. Nanti di sini di keterangan ini dikatakan yang membedakan adalah niatnya. Apa itu niat? An-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja suatu perbuatan bersamaan dengan perbuatan itu. Maka di sini yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib atau seseorang berwudu dengan tidak itu adalah biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Waladhi yujibu, adapun yang mewajibkan al-ghusla pada mandi itu sitatu asya'a, adalah 6 beberapa hal. Salah satu, adapun yang 3 dari sitatu asya, minha, itu tashtariku fiha, bersamaannya salasa siapa arijalu wa nisa'u, laki-laki dan perempuan. Nanti ada yang 3 khusus dan ada yang 3 itu bersamaan laki-laki dan perempuan, yang 3 nanti khusus untuk kepada wanita. Wahia iltiqa'u, wahia di sini kembalinya kepada salasa. Iltiqa'u, bertemunya al-khitana ini, 2 kemaluan. Wa yu'abbaru an hadza iltiqa'i, dan yang dirinci dari hadza iltiqa'i, pertemuan ini, bi ilaji hayyin, adalah masuknya bi ilaji hayyin wadhihin, masuknya
pada sesuatu yang hidup dan jelas apa ghaibi khasyafatid dzakari, ghaibi khasyafatid dzakari minhu, yaitu kepala zakar ya di sini kalau artinya itu khasyafah ya itu adalah kepala zakar ya, atau ya mungkin nggak bisa mengatakan yang jelas ya, pokoknya itu gitu. Jadi masuknya kepala zakar kepada sesuatu yang hidup dan jelas ya. Belum saatnya. Ya. Minimal sudah dewasa, sudah pada paham ya. Waqat riha dan kira-kiranya min maktu'iha dari hal itu ya. Di sini saya kurang bisa paham mengartikan ya. Ya, jadi dari bagian min farjin, dari bagian fi farjin, dari bagian dari kemaluan. Wa yasiru al-adamiyu dan berubah apa anak Adam itu. Jadi kalau di sini ya mungkin kalau di penjelasan kitab yang lain itu dari masuknya apa itu ya, kita itu melahirkan seorang anak ya. Penjelasannya di antaranya seperti itu. Tapi penjelasannya yang lain saya belum paham ya. Al-mulaju fihi junuban bi ilajin ma dzukira. Sehingga dari hal itu ya mewajibkan menjadi wajib mandi biilajin dengan suatu sebab madzukiro apa-apa yang telah disebutkan. Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu, sedangkan mayit itu tidak mengulang mandinya ya. Jadi di sini kalau di kitab yang lain tadi itu begini ya penjelasannya. Jika seorang itu misalnya ya memandikan jenazah ya, kemudian dia itu menyentuh farjinya mayit itu, maka tidak diulang mandinya. Di sini mandinya itu apakah mandinya si mayit sehingga memandikan jenazahnya itu diulang, atau yang memandikan itu 2 kali mandinya, ini saya belum paham. Wa amal khunta, adapun orang yang khunta banci ya. Wa amal khunta, adapun orang yang banci al muskilu, wa amma al khunta al muskilu, adapun orang banci yang bermasalah ya. Di sini yang bermasalah itu nanti adalah kemaluannya. Fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya. Bi ilaji khasyafatihi, dengan karena bahasanya yang tadi itu ya, itu bermasalah. Wala bi'ilajin fi kubuli, dan juga tidak wajib karena bagian belakangnya itu. Ya, jadi saya kurang paham ya nanti arti yang pasnya bagaimana ya. Jadi kalau di sini ya untuk banci, orang yang banci yaitu tidak wajib mandi ya karena sebab farjinya tadi, dan juga karena sebab yang di sini ya biilajin fi qubulihi ya, dan yang dari sebab biilajin khasyafatihi. Ini pengertian yang lebih tepatnya saya belum paham. Wa minal mustaraqi, dan dari yang bersamaan tadi, yang pertama tadi ya itu iltiqaul khitan ini, yang kedua adalah inzalu au khurujul almani, yaitu keluarnya mani, min syahsin bi ghairi ilajin, dari seseorang tanpa karena suatu sebab ya. Mungkin bisa membayangkan ya, jadi keluarnya ada yang sebab dengan tanpa sebab. Wa in qala, dan adapun jika keluar itu sedikit almaniu ya, jika mani itu keluarnya sedikit, kaki trotin, seperti tetesan ya. Mungkin ada yang banyak, ada yang dikit gitu ya. Walau kanat, meskipun ada tetesan itu ala launid dami, seperti
warna darah atau yang keluar dari farji itu seperti hanya satu tetes darah, maka itu nanti sudah menjadi wajib. Kemudian walau kana al-khariju bijima'in, meskipun yang keluar itu ya karena sebab berhubungan badan, au ghairihi, atau selain berhubungan badan, fi yaqadatin, di dalam sesuatu yang terjaga, au naumin bisyahwatin, atau dengan sebab tidur dengan syahwat, au ghairiha, atau yang tidur tanpa dengan syahwat, min tariqihi, dari jalannya, min tariqi di sini, kalau di kitab yang lain tidak ada tak marbutannya, tidak ada ya. Min tariqil mu'tadi, dari tempat keluar yang biasanya, au ghairihi, atau yang selain dari yang biasanya. Apa yang selain dari yang biasanya? Ka'an inkasara sulbu, seperti pecahnya tulang rusuk. Jadi kalau mungkin ya orang yang ahli terapi ya itu nanti paham ya. Jadi kalau di antara tulang ini ada yang patah, maka seseorang itu otomatis akan keluar maninya. Nah, di sini dikatakan fakharaja maniyuhu, maka keluar apa maninya. Jadi kalau seseorang itu di sini tulang sulbinya itu pecah, maka nanti akan keluar maninya itu. Ya, mohon nanti kalau salah dikoreksi. Wa minal mustaraki, dan dari yang bersamaan antara apa yang mewajibkan mandinya laki-laki dan perempuan, apa al-mautu, yaitu meninggal. Illa fi syahid, kecuali seseorang yang mati syahid. Ya, maka orang yang mati syahid nanti tidak wajib untuk dimandikan. Wasalah satu, dan adapun yang tiga, tahtasu, yang dikhususkan biha dengannya salasa, anisa'u, siapa wanita, wahya al-haidu, yaitu adalah haid. Nanti ada haid, nifas, dan karena melahirkan. Apa yang dimaksud dengan nifas? Ad-damu al-khariju, yaitu darah yang keluar, min imro'atin, dari seorang wanita, balagat, yang telah sampai apa imro'ah, tis'a sinina, pada umur 9 tahun. Yang mbak-mbak paling paham ketika haid umur berapa. Wa nifasu, adapun nifas ya ini mungkin sebagai perbandingan ya. Kalau wanita itu biasanya dia baliknya lebih cepat. Ya, saya dulu SD kelas 4 itu teman-teman perempuan saya sudah banyak yang haid. Kalau saya sendiri dulu SMP kelas 2 baru balik. Jadi perbedaannya cepat sekali. Ya. Kalau ya sama-sama ya, ini laki-laki perempuan ya, umurnya 20 tahun ya, laki-laki 20 tahun, perempuan 20 tahun, maka cepat dewasa yang perempuan. Buktikan aja nanti. Maka disarankan kalau nikah cari yang lebih muda. Ya, bukan promosi ya, bukan promosi. Kemudian yang berikutnya yang dikhususkan pada perempuan yang kedua adalah an-nifasu. Apa itu nifas? Wa huwa adamu, adapun itu nifas, adamu al-khariju, darah yang keluar akibah, yang mengikuti apa al-wiladatu, bersamanya melahirkan. Ya. Biasanya berapa hari itu? 40 hari ya kalau nggak salah ya nifasnya. Fa innahu, karena sesungguhnya nifas itu mujibun, menjadi wajib, lil husli, bagi mandi, qat'an, secara pasti. Maka biasanya kebijakan dari pemerintah instansi itu kalau seseorang melahirkan, yaitu minimal cutinya itu 40 hari. Ya nanti ada kaitannya dengan lamanya nifas. Ya ada juga yang 3 bulan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan yang dikhususkan seseorang mandi ya bagi khusus perempuan apa? Al-wiladatu, yaitu melahirkan. Al-wiladatu al-masqubatu, yaitu melahirkan yang disertai bil balali, dengan basah-basah. Ini enggak tahu artinya basah-basah. Ya. Mujibatun, yang mewajibkan mandi, lil ghusli, bagi mandi, qat'an, secara pasti.
Wal mujarrodatu dan wal mujarrodatu anil balali, dan melahirkan yang tidak disertai dengan basah-basah. Ini saya kurang paham ya. Jadi ada yang melahirkan disertai basah-basah, mungkin ya, melahirkan disertai dengan nifas, atau yang kedua melahirkan tidak disertai dengan basah-basahnya itu. Maka di sini yang dikatakan ya, wal mujarrodatu anil balali, dan yang melahirkan tidak disertai dengan basah-basah, mujibatun itu wajib fil asohi, dalam pendapat yang sahih. Ya, jadi kalau kita menyimpulkan ya, itu baik yang melahirkan disertai dengan apa tadi nih, basah-basah dengan tidak, sama-sama keduanya wajib untuk mandi. Kemudian satu dikit lagi ya. Cukup, Ustaz? Cukup ya. Ini yang